Selamat malam, perkenalkan nama saya Mita Dangtatan Dewi dengan NIM di 300505021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi buat saya yang bernama Curhat Buddy. Untuk awalnya saya akan menjelaskan tentang business overview pada Curhat Buddy ini. Jadi, apa itu Curhat Buddy? Curhat Buddy adalah sebuah aplikasi digital yang fokus pada kesehatan mental khususnya untuk anak muda, Gen Z, dan milenial. Jadi aplikasi ini hadir untuk membantu pengguna yang merasakan stres, overthinking, atau butuh tempat curhat yang tentunya aman dan profesional. Nah, Curhat Buddy ini dibuat dengan konsep yang sangat sederhana, tetapi sangat relevan pada kondisi sekarang ini. Karena mungkin banyak orang yang memiliki tekanan, tetapi belum semua berani datang langsung ke psikolog. Nah, Curhat Buddy ini akan menjadi jembatan pengguna bisa curhat dan konsultasi langsung dengan psikolog lewat aplikasi atau website yang mudah dipakai, ramah, dan tentunya menjaga privasi pengguna. Untuk hal tulisnya juga dibuat tentunya sangat praktis sekali. Yang pertama, cukup mendaftarkan akun, lalu pengguna bisa melihat mulai dari sesi konseling online, membaca konten edukasi, melihat produk software yang dijual di aplikasi Curhat Buddy. Lalu untuk offeringnya, Curhat Buddy juga punya beberapa penawaran utama. Yang pertama tentunya adanya layanan konseling profesional, lalu konten-konten yang motivasi, serta produk software seperti buku motivasi, lilin, dan boneka relaksasi atau biasanya tuh dikenal namanya NCT Dolls gitu. Jadi untuk membantu pengguna merasa lebih tenang, selain itu kami juga tentunya bekerja sama dengan komunitas influencer mental health untuk memperluas jangkauan pengguna serta membangun kesadaran tentang mental health itu. Kemudian kita akan membahas dan melihat apa saja yang ada pada business model kanvas ini. Jadi di BEMC ini menggambarkan bagaimana Curhat Buddy beroperasi, mulai dari siapa yang terlibat, apa yang kita tawarkan, sampai bagaimana cara menghasilkan keuntungan. Nah, yang pertama di bagian partnership, Curhat Buddy tentunya bekerja sama dengan beberapa pihak penting, terutama ada psikolog profesional untuk layanan konseling, lalu platform pembayaran seperti GoPay dan OVO. Selanjutnya ada diplomasi, buku, komunitas, dan influencer, serta jasa antar barang untuk pengiriman produk software. Lanjut ke creativity, jadi fokus utama Curhat Buddy ini ada pada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, layanan konseling online, lalu pembuatan konten positif seperti artikel dan video-video konten, serta promosi digital lewat kolaborasi dengan komunitas.
Nah, selain itu, juga ada pengelolaan curhat body store yang menyediakan produk-produk self-care seperti buku motivasi, anxiety doll, dan lainnya seperti healing aroma seperti itu. Berikutnya di Care Resort, sumber daya utama kami adalah database pengguna dan psikolog, tim pengembang dan marketing, serta tim keamanan data. Nah, ketiga ini tentunya sangat penting sekali ya, terutama keamanan data, supaya pengguna merasa aman dan nyaman ketika curhat atau melakukan transaksi di aplikasi. Lalu di value proposition yang kami tawarkan tentunya akses mudah untuk konsultasi dengan psikolog, fitur nge-tracker jurnal yang gratis, konten-konten motivasi dan edukasi mental health, serta didesain aplikasi yang modern dan tentunya sangat ramah gengsi dan milenial. Lalu untuk customer relationship, kami membangun hubungan yang personal lewat layanan chat serta sistem rating dan feedback untuk psikolog, program referral dengan mengundang teman. Jadi pengguna akan mendapatkan gratis konten selama 7 hari dan promo-promo diskon di waktu tertentu. Di channel yang digunakan kalau ada website, media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu ada YouTube juga untuk mengakses konten-konten yang eksklusif, serta kolaborasi dengan komunitas kampus. Selanjutnya, di customer segments, kami fokus pada gengsi dan milenial yang berusia 17-35 tahun dengan kriteria mahasiswa, pekerja yang stres ringan hingga sedang, serta individu yang aktif di media sosial dan peduli dengan kesehatan mental. Kemudian di bagian struktur, dia tetap meliputi yang pertama dia pengembangan aplikasi, budgeting, server, dan resiliency. Sedangkan untuk biaya payroll ada di promosi digital dan penyerahan produk dari curhat body store. Akhir untuk revenue stream, pendapatan utama kami berasal dari biaya konsumen online, langganan premium untuk akses konten eksklusif, dan tentunya penjualan produk software. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis dari curhat body. Jadi di sini kita analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa memengaruhi pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, dari sisi strength atau kekuatan, curhat body fokus ke isu kesehatan mental yang sangat relevan di kalangan Gen Z dan milenial. Lalu menyediakan layanan lengkap karena ini dalam satu aplikasi sudah ada fitur konseling dan sampai disebutkan, dan itu profesional yang mempunyai sertifikat, jadi pengguna bisa merasa lebih aman dan percaya. Lalu didesain dengan aplikasi juga dibuat dengan semodern mungkin dan sangat gampang digunakan, serta menjaga privasi pengguna dengan baik. Dan karena semuanya berbasis digital pada aplikasi ini, pengguna bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Lanjut ke weakness atau kelemahan. Jadi pengembangan aplikasi dan promosi digital ini memiliki
butuh biaya yang besar untuk pengembangan dan promosinya. Selain itu, karena masih baru, kepercayaan pengguna juga belum sekuat platform besar. Terakhir, jumlah psikolog yang bergabung di tahap awal masih sangat terbatas, jadi kapasitas layanan masih perlu dikembangkan. Jadi, selanjutnya kita masuk ke opportunities atau peluang. Masyarakat sekarang lebih terbuka soal isu kesehatan mental dan mencari solusi digital yang praktis. Kemudian yang kedua, tren self-care juga lagi naik banget di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, peluang kerjasama dengan universitas, komunitas, dan brand wellness masih besar banget, dan dukungan dari lembaga pemerintah atau institusi pendidikan untuk kampanye kesehatan mental juga terus meningkat. Dan yang terakhir untuk threats atau ancaman, jadi Trifon Body sangat bersaing dengan aplikasi besar seperti Halodoc dan Real yang sudah dikenal masyarakat. Lalu ada resiko kebocoran data pengguna yang bisa membuat pengguna ragu untuk memakai layanan konseling online. Kemudian ada stigma negatif tentang kesehatan mental yang sangat kuat. Masih banyak yang enggak banyak, dan ancaman lain datang dari munculnya aplikasi baru dengan konsep mirip, tapi dengan promosi lebih menarik yang bisa membuat pengguna menjadi menurut. Kemudian saya akan menjelaskan post analysis. Jadi analisis ini dipakai untuk melihat seberapa besar tingkat persaingan dan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi jihad building. Yang pertama dari sisi new enforce atau pendatang baru, teknologi untuk membuat aplikasi digital sekarang memang sangat gampang untuk diakses. Tapi kalau ingin membuat layanan konseling profesional, kita membutuhkan izin resmi dan bersama dengan psikolog berlisensi. Selain itu, ada biaya untuk pengembangan fitur dan keamanan data juga sangat lumayan tinggi di sini. Lalu yang ketiga, pengguna juga mudah berpindah ke platform lain karena pada saat berpindah tidak ada biaya tambahan atau switching cost seperti itu. Lalu yang terakhir, tantangan terbesar untuk pendatang baru adalah membangun kepercayaan reputasi di bidangnya. Yang kedua, suppliers atau pemasok. Jadi Jihad Body ini bekerja sama dengan psikolog, profesional, kemudian pengembang aplikasi dan juga brand software seperti penerbit buku, toko produk pendukung mental health. Kemudian ada ketersediaan pemasok ini sangat terbatas, jadi mereka memiliki daya tawar yang cukup besar. Kualitas layanan Jihad Body juga sangat bergantung sama kerjasama yang selanjutnya ada di buyers atau pengguna. Jadi pengguna utama Jihad Body itu ada Gen Z dan milenial yang umumnya sensitif terhadap harga dan sangat gampang tertarik dengan promo digital. Jadi mereka juga cenderung untuk berpindah aplikasi jika ada yang menawarkan fitur lebih menarik atau gratis. Jadi daya tawar pengguna ini cukup kuat karena banyak pilihan alternatif di luar sana. Berikutnya di substitutes atau produk ganti, sekarang sangat banyak sekali alternatif gratis seperti
video scrolling di TikTok, podcast curhat di YouTube, atau akun-akun motivasi di media sosial. Memang sangat gampang deh, tapi jelas tidak seprofesional layanan konseling online seperti Curhat Body. Namun banyak pengguna yang tetap memilih alternatif itu ya karena lebih simpel dan tentunya gratis. Terakhir, di industri kompetitif atau pesaing dalam industri, persaingan di bidang ini cukup ketat sekali karena sudah ada platform besar seperti Relief dan Halodoc yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Selain itu banyak aplikasi baru yang mulai masuk dengan konsep menarik dan promosi yang lebih agresif. Maka dari itu, Curhat Body harus terus berinovasi dengan menawarkan lewat fitur jurnal dan newsletter gratis serta memiliki stok produk software. Baik, sekian dari presentasi saya tentang aplikasi web dengan Curhat Body. Saya tutup. Terima kasih.